satunya item perjuangan dalam memperoleh hak yang mana kewajibannya sudah dijalankan belasan bahkan mungkin puluhan tahun. Di samping itu juga kaitan-kaitan dengan masalah hukum yang lainnya, sehingga saya nitip pada saat Bapak dan Ibu yang ada di hadapan saya yang tersebar di Provinsi Jawa Barat muncul ada persoalan dari sisi profesi maupun tugas sebagai guru ataupun tenaga pendidik yang sifatnya hukum, tidak usah sungkan-sungkan untuk menghubungi saya, karena ini pun juga lagi-lagi salah satu amanah yang kadang dilupakan para stakeholder kaitan dengan perlindungan profesi dan tugas guru dan tenaga pendidikan. Seringkali ada yang sering kita lihat pada saat ada guru, entah itu PNS ataupun bukan PNS, mendidik keras sedikit dilaporkan kepada pihak kepolisian. Pada saat ada guru yang protes dalam kaitan dengan tuntutan hak-haknya dimarginalisasikan. Bapak dan Ibu saya titip tidak usah sungkan untuk berbicara, laporkan aduan ataupun sampaikan temuan tak kala ada persoalan atau diskriminasi secara hukum. Lebih lanjut, apa yang tadi sudah disampaikan oleh Ketua GTKN Provinsi, saya mengapresiasi bagaimana perjuangan seorang Ketua Ketua GTKN Provinsi ini, dan terus juga saya ikut amati bahwa ada beberapa item yang memang ini tidak selesai dengan yang namanya rapat dengar pendapat RDP di ranah legislatif. Karena kalau kita lihat bahwa Kepres ini ranahnya adalah ranah murni eksekutif, dalam hal ini presiden. Tapi paling tidak kita juga mencoba apa yang dilakukan oleh pengurus GTKNK itu adalah bagian untuk membuat bola salju bahwa menjadi persoalan yang memang harus didahulukan dan tidak berlebihan kalau dari sisi kacamata hukum pada saat Bapak dan Ibu berkendak untuk adanya Kepres itu. Karena kita pun juga punya pembanding, ada Kepres 17 tahun 2019 yang kaitan dengan masalah limitatif umur. Kalau mengacu kepada Undang-Undang ASN jelas 35 ke atas sudah tidak mungkin lagi. Dan kita pun juga menyadari bahwa di GTKNK ini kan ada yang plus 35, ada yang minus 35. Artinya ini fleksibilitas, dinamika perjuangan teman-teman Ibu dan Bapak sekalian ini juga harus diracik dan diramu sebagaimana kita mengikuti irama regulasi yang ada. Kepres 17 tahun 2009 itu adalah mengkecualikan kaitan dengan Undang-Undang ASN yang batas umur waktunya 35 tahun menjadi 40 tahun. Salah satunya adalah profesi dosen, dokter pendidik, dokter peneliti juga. Mungkin tidak berlebihan apabila kita mengacu ada pembanding dari Kepres itu. Maka secara pribadi terus upayakan hal itu supaya bisa terrealisir. Bagaimana terketuk hati dan pikirnya Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi, dari sana sini, dari legislatifnya is okay, agar Kepres ini bisa dilakukan, dari pihak-pihak lain pun juga terus digemakkan, digaungkan. Selanjutnya ketiga, itu dengan Kepres. Kepres pun tadi juga sedikit berbincang-bincang dengan Pak Kang Udin. Memang ini ada terkendala. Kalau kita mengacu pembanding di Kepres 17 2019,
dosen. Ini yang umur 40 ke atas nggak terekrut, kan gitu. Bagaimana? Hanya bisa yang 30, yang ya dari yang sudah masa mengabdi sampai 40. Apakah itu tidak muncul diskriminatif? Ya ada juga, karena kalau berbicara sisi aspek keadilan adalah ya keadilan yang namanya ketidakadilan itu adalah ketidakadilan itu sendiri dari keadilan. Maka ini pun juga harus kita coba rumus, putuskan dan disampaikan menjadi sebuah konsensus. Aspek plus minus pasti ada, di Kepres ada, di P3K ada, gitu kan? Maka saya mencoba mendorong kepada teman di Tasik jangan bicara dulu legalitas, tapi berbicara tentang pengakuan dari sisi humanitasnya. Guru dianggap tidak menurut Kota Tasik. Ya kalau dianggap perdanya ada, membayar, kasih. Alhamdulillah baru 2007, sekarang 2011, berarti berapa? 14 tahun. Perda itu baru berjalan 14 tahun. Lucu kan? Ya kita banyak lucu-lucuan lah. Nah, hal-hal seperti itu yang memang harus coba Bapak dan Ibu, nanti saya juga saran pertimbangan kepada pihak Pak Sigit, memformulasinya. Apakah kita mau saklek, hitam putih, atau kita mengikuti irama regulasi yang ada seperti apa, dan kita menjemput regulasi yang akan kita harapkan. Dan satu hal lagi, bahwa tidak menutup kemungkinan regulasi P3K dengan cara yang sekarang berkembang. Karena ini kan putusannya belum ada nih ya. Itu diuji materialkan atau di judicial review kan ke Mahkamah Agung adanya pertentangan ataupun pelanggaran dengan peraturan perundang-undangan di atasnya. Kaitannya adalah dengan Undang-Undang Guru, Undang-Undang Dasar 45, nanti kaitkan lagi dengan ratifikasi tentang hak asasi manusia. Tidak untuk kemungkinan itu bisa dilakukan. Tapi pertanyaannya, itu harus dilakukan secara nasional atau Jawa Barat saja yang mengajukan judicial? Terserah. Kalau berbicara hukumnya, saya maju pada saat sesuai dengan kapasitas, apakah nanti mau melakukan judicial review terhadap regulasi PPK atau tidak. Tapi tidak menutup kemungkinan itu bisa dilakukan. Nah, itu mungkin sementara waktu yang saya ingin sampaikan, bahwa terima kasih kepada Ibu dan Bapak dari luar Kota Tasik yang bisa berkunjung ke Kota Tasik